Mie ramen Jepang ini telah menciptakan sensasi di dunia kuliner bagi para YouTuber, dan sekarang tersedia di Indomaret, Alfamart, serta toko-toko di seluruh Indonesia. Namun, pertanyaannya adalah, apakah mie ramen ini memenuhi standar halal atau sebaliknya? Apakah kamu setuju setelah masuk ke Indonesia, ada proses daur ulang yang membuatnya menjadi non-halal? Apapun itu, saksikan sampai habis. Ketika Anda mendengar kata ramen, pertama yang terlintas di pikiran adalah Momofuku Ando, Perang Dunia Kedua, atau sindikat kejahatan Yakuza. Mari kita mulai dengan bulan Agustus 1945. Pada saat itu, Jepang baru saja mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Saat itu, Ananda sedang berjalan melalui Osaka, yang telah dilanda perang dan mengalami kerusakan parah akibat serangan udara sekutu. Pada saat itu, pabrik yang pernah berdiri di gedung perkantoran yang dibangun oleh Ando untuk bisnisnya telah hancur akibat perang, dan dalam momen penting itu, di tengah-tengah kota yang penuh puing, dia menyaksikan pemandangan yang aneh. Seseorang telah mendirikan sebuah kedai ramen darurat di tengah-tengah runtuhan tersebut. Orang-orang berbaris dengan sabar menunggu mangkuk ramen. Gambar ini, sepertinya, tertanam dalam benak pengusaha remaja berusia 13 tahun tersebut. Ando kemudian memperbaiki formula ramen instan dan memulai debutnya di panggung dunia. Lebih dari sekadar hidangan yang membantu Anda melewati akhir bulan, hidangan Jepang ini memiliki komponen dasar yang terdiri dari kaldu, mie gandum, dan elemen bumbu yang dapat disesuaikan tanpa batas, dikenal sebagai tare, serta topping opsional. Sebagian besar gaya dan komposisi bahan yang dapat dihadirkan di bawah payung ramen sangat bervariasi. Untuk memahami sejarah ramen, mari kita kembali ke sekitar tahun 400 saat para imigran Tiongkok pertama kali tiba di Jepang. Selama berabad-abad berikutnya, hubungan yang kompleks berkembang antara kedua budaya ini, dengan pertukaran budaya yang berlangsung dalam kedua arah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para imigran Tiongkok memperkenalkan seni pembuatan kertas, kalender Cina, agama Buddha, dan juga jenis makanan baru. Salah satu bahan yang akhirnya diimpor dari Tiongkok ke Jepang adalah mie gandum, yang dikenal sebagai lamian. Untuk memahami peran lamian dalam sejarah ramen, kita perlu mencakup konsep pH, yang berkaitan dengan sifat basa atau asam suatu zat dalam konteks kimia. Namun, cukup sulit untuk menjelaskan pH, terutama kepada mereka yang mungkin kurang terbiasa dengan konsep ini. pH adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau alkalinitas suatu zat. Di dalam skala pH, nilai 7 dianggap netral, artinya zat tersebut tidak bersifat asam atau basa. Nilai pH di bawah 7 menunjukkan sifat asam dengan konsentrasi ion hidronium yang lebih tinggi, sementara nilai pH di atas 7 menunjukkan sifat basa dengan peningkatan konsentrasi ion hidroksida. Dalam dunia kuliner, pH berperan penting dalam memengaruhi perilaku berbagai bahan makanan seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Namun, istilah alkali tidak hanya merujuk pada soda kue, tetapi juga pada jenis basa yang larut dalam air. Ion-ion alkali berinteraksi dengan berbagai molekul kompleks dalam makanan, seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Sebagai akibatnya, sifat-sifat bahan makanan dapat berubah, termasuk tekstur dan rasa makanan. Sebagai contoh, dalam masakan Cina, makanan laut sering direndam dalam larutan alkali sebelum dimasak untuk menghasilkan daging yang lebih kenyal dan tekstur yang hampir renyah. Alkali juga digunakan dalam pembuatan mie ramen. Saat alkali bereaksi dengan adonan, lebih banyak air diserap oleh tepung, yang mengurai pati dalam adonan. Hasilnya adalah mie yang lebih kenyal dan tahan lama ketika direbus dalam kaldu panas. Selain itu, alkali memberi mie ramen warna kuning yang khas. Sejarah mie yang pertama kali dibawa dari Cina ke Jepang mungkin tidak menyebutnya ramen, tetapi shena soba. Shena adalah istilah kuno dalam bahasa Jepang yang mengacu pada Cina, sementara soba adalah istilah yang digunakan untuk berbagai jenis mie pada saat itu. Kemudian, istilah ramen muncul dan mungkin berasal dari kata Cina, lamian, yang merujuk pada mie yang ditarik dengan tangan. Sejarah ini menjadi lebih kaya ketika kita memahami konsep pH, alkali, dan bagaimana ini memengaruhi proses pembuatan mie dan hidangan ramen. Ini adalah cara ceviche, dengan rasa yang asam, biasanya dibuat dengan bumbu berbasis jeruk yang melapisi potongan ikan mentah. Dalam proses ini, ion hidronium berinteraksi dengan rangkaian asam amino yang membentuk protein dalam ikan. Hasilnya adalah protein tersebut mengalami denaturasi, yaitu pembukaan strukturnya dari keadaan semula.
Hal ini berdampak pada ikan mentah yang seolah dimasak oleh bumbu asam, meskipun dalam suhu yang cukup dingin. Dalam dunia kuliner, kita biasanya berbicara tentang baking soda saat ingin menyeimbangkan rasa asam dan berinteraksi dengan bahan-bahan asam untuk menciptakan gelembung Ko2, menciptakan efek reaksi asam basa yang seringkali mirip dengan gunung berapi dalam sebuah pameran sains. Alkali juga membantu adonan untuk mengembang dan meningkatkan tekstur. Dalam hal ini, alkali berperan dalam pembuatan tortilla. Alkali, dalam beberapa konteks, bertindak lebih seperti bumbu ceviche yang bersifat asam daripada soda kue yang ditemukan dalam kue. Meskipun begitu, kita juga menyadari bahwa alkali memiliki kemampuan untuk mengubah sifat protein, serupa dengan asam dalam masakan Tiongkok. Sebagai contoh, makanan laut dalam masakan Tiongkok kadang-kadang direndam dalam larutan garam basa yang mengandung soda kue atau putih telur sebelum dimasak. Hal ini membuat makanan laut tersebut lebih kencang, dengan tekstur yang hampir renyah. Ketika zat basa ditambahkan ke dalam resep mie, mereka juga mempengaruhi cara gluten berinteraksi dalam adonan. Semakin banyak air yang diserap oleh tepung dalam adonan, semakin banyak pati yang terurai, dan hasilnya adalah mie yang kenyal dan tahan lama, yang memiliki sedikit kemungkinan untuk larut dalam semangkuk kaldu panas. Reaksi kimia antara larutan basa dan adonan juga memberi mie ramen warna kuning yang khas. Walaupun mie Cina pertama yang diimpor ke Jepang mungkin tidak disebut ramen, melainkan Shena soba, namun istilah ini akhirnya digantikan oleh ramen, yang mungkin berasal dari pengucapan bahasa Jepang dari kata Cina, lamian. Lamian sendiri berasal dari la, yang berarti ditarik, dan mian, yang berarti mie. Meskipun ada banyak cerita seputar asal-muasal ramen modern, demikianlah sejarah dan peranan alkali dalam pembuatan hidangan ini. Salah satu teori yang diterima oleh para ahli tentang sejarah ramen berasal dari awal abad ke-20. Dipercaya bahwa hidangan ini mulai populer ketika sebuah toko mie bernama Rui Rui Ken dibuka di Tokyo, Jepang pada tahun 1910. Di sana, juru masak Tiongkok menyajikan mie gandum dalam kaldu asin, dilengkapi dengan potongan kue ikan babi panggang dan nori. Sampai saat ini, bahan-bahan ini dianggap sebagai topping klasik untuk ramen. Di saat yang bersamaan, ketika Jepang mengalami industrialisasi yang pesat, para pekerja kota yang jumlahnya terus bertambah membutuhkan makanan yang murah dan mengenyangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Periode pasca Perang Dunia Kedua membawa perubahan signifikan dalam sejarah ramen. Selama pendudukan sekutu di Jepang, pasca Perang Dunia Kedua, negara ini mengalami kekurangan pangan yang serius. Pedagang jajanan kaki lima dilarang untuk menghemat makanan, dan ini mengakibatkan perubahan signifikan dalam cara orang mendapatkan makanan. Pasar gelap makanan ilegal menjadi umum selama periode pasca Perang Dunia Kedua, terutama ketika jatah makanan dari pemerintah sering terlambat berminggu-minggu akibat penurunan produksi pertanian dan masalah dalam pengelolaan sumber daya. Orang-orang yang tertangkap menjual ramen pasca Perang Dunia Kedua, yang sebagian besar beroperasi di bawah sindikat kejahatan terorganisir Jepang yang dikenal sebagai ramen Yakuza, memainkan peran penting dalam popularisasi ramen pada tahun 1958. Mereka mendapatkan izin dari teman sebelumnya, Momofuku Ando, yang terinspirasi oleh kenangan lamanya tentang kedai ramen darurat. Ando yakin bahwa makanan murah yang cocok untuk kelas pekerja sangat cocok untuk dapur Jepang. Untuk menciptakan makanan instan ini, Ando harus mengubah mangkuk mie menjadi produk yang bisa disimpan di rak selama berbulan-bulan dan siap dimakan dalam hitungan menit. Ia memulai dengan cara mengeringkan mie, tetapi ini tidak memenuhi keinginannya karena mie tersebut tidak mengendap cukup cepat. Setelah berbulan-bulan percobaan, Ando menemukan metode penggorengan cepat yang melibatkan dehidrasi mie, menguapkan tetesan air yang terperangkap di dalamnya, dan menciptakan lubang-lubang kecil pada mie. Ini menyelesaikan dua masalah, dengan lebih sedikit air dalam mie menjadi lebih tahan lama, dan lubang-lubang ini memungkinkan mie untuk menghidrasi lebih cepat ketika direbus. Selanjutnya, ia menambahkan penyedap ayam untuk menciptakan produk inovatif ini. Meskipun ramen ayam sering disebut sebagai produk pertama dalam kategori makanan instan seperti ini, dalam sejarah yang tak terhitung, seperti yang kita bahas dalam video ini, ada catatan perusahaan bernama Matsuda Sankyo yang sebenarnya memperkenalkan produk serupa 3 tahun sebelumnya dengan nama Aji Chika Chika Men, atau mie rasa Cina. Mereka tidak pernah menerima hak paten dan berhenti memproduksi produk tersebut setelah beberapa bulan penjualan yang lemah, yang mengakibatkan kegagalan perusahaan. Kemudian, Ando merenungkan keputusannya untuk menggunakan rasa ayam, menyadari bahwa dengan menggunakan ramen instan sup ayam, ia berhasil menghindari tabu agama.
Saat diperkenalkan di berbagai negara, umat Hindu tidak boleh makan daging sapi, dan umat Muslim mungkin tidak makan daging babi, tetapi tidak ada satupun budaya, agama, atau negara yang melarang makan ayam. Meskipun tujuannya adalah membuat mie ramen dapat diakses oleh semua orang, produk pertamanya tidak sehemat yang dia harapkan bagi siapapun yang bergantung pada makanan instan. Mungkin Anda akan terkejut mendengar bahwa saat pertama kali diluncurkan di Jepang, ramen dianggap sebagai barang mewah dengan harga 35 yen Rp3.709,26. Harga satu paket ramen instan 6 kali lebih mahal dari mie lainnya pada saat itu. Namun, faktor kenyamanan menggantikan biayanya. Meskipun ramen instan menjadi sangat populer, harga akhirnya turun drastis. Saat ini, rata-rata paket ramen instan hanya seharga seperempat dari harga awal, sehingga memakannya 3 kali sehari hanya akan berharga sekitar $275 per tahun, dengan setiap bungkus ramen ayam mengandung 1.820 mg natrium. Ini mungkin bukan pilihan terbaik jika Anda ingin menghindari tagihan medis yang tinggi. Ramen akhirnya menjadi makanan yang dikenal dan populer di luar Jepang, terutama pada awal abad ke-20. Namun, ramen praktis dilarang pada tahun-tahun pasca perang. Keberadaan Amerika di Jepang sebenarnya meningkatkan profil ramen dalam jangka panjang. Amerika mengirimkan gandum murah ke Jepang selama kekurangan pangan pasca perang. Hal ini sebagian dilakukan untuk mencegah kelaparan sebagai tindakan kemanusiaan, dan sebagian lagi untuk tujuan politik. Para pemimpin Amerika khawatir bahwa negara-negara Asia Timur mungkin beralih ke komunisme karena keputusasaan atau frustrasi terhadap negara-negara Barat pada pertengahan tahun 1950-an. Jepang dan Amerika menandatangani serangkaian perjanjian yang menjual surplus gandum Amerika ke Jepang. Pemerintah Amerika juga berkolaborasi dengan para propagandis Jepang dalam upaya untuk mempromosikan gandum sebagai bagian dari pola makan yang sehat. Sebuah aspek dari kampanye propaganda ini adalah pengiriman bus dapur ke Jepang untuk mengajarkan orang Jepang cara membuat roti, mengingat banyak dapur di Jepang saat itu tidak dilengkapi dengan oven. Terdapat juga klaim bahwa pola makan yang sangat bergantung pada nasi dapat menyebabkan kerusakan otak. Pada tahun 1950-an, undang-undang tentang penjualan makanan menjadi lebih longgar, dan pemulihan ekonomi membantu dalam mempopulerkan makanan tersebut. Dia mendirikan Momofuku Noodle Bar di New York City pada tahun 2004 dan sering dianggap sebagai salah satu inovator dalam bidang mie instan. Beberapa tahun kemudian, jaringan restoran ramen Jepang Tatsuya Iwakiri membuka lokasi pertamanya di Amerika, menandai perkembangan pesat ramen yang mungkin akan menyaingi sushi dalam gelar kuliner Jepang yang paling dicintai di dunia. Salah satu hal menarik tentang sejarah ramen adalah bahwa hidangan ini terus berkembang. Tandai Hoshi, yang mendokumentasikan beberapa perkembangan ini di situs web budaya ramennya, menghabiskan 2 tahun bekerja di Tokyo di berbagai toko ramen. Selama masa itu, ia bekerja hingga 90 jam seminggu dan dengan penuh semangat merangkul budaya ramen di seluruh dunia. Kami telah meminta mereka untuk menjelaskan beberapa perbedaan antara budaya ramen di Jepang dan Amerika. Salah satu perbedaan mencolok adalah waktu yang dihabiskan seseorang untuk makan ramen. Di Jepang, makan ramen biasanya hanya memakan waktu sekitar 12 hingga 15 menit. Di Amerika, proses makan ramen sering berlangsung selama sekitar 40 menit, karena ada keinginan untuk bersosialisasi dan berbicara lebih lama. Di Jepang, ramen dianggap sebagai makanan cepat saji yang dimakan dengan cepat. Di Amerika, makanan sering dibawa pulang, sehingga produsen mie berusaha membuat mie yang tahan lama, mungkin dengan menambahkan sedikit gluten atau putih telur untuk menghindari kebusukan, sehingga varian ramen yang tersedia di Jepang mungkin berbeda dengan yang ada di Amerika. Perbedaan lainnya antara Jepang dan Amerika terkait dengan pembayaran. Di Jepang, pelanggan biasanya memesan ramen melalui mesin detak yang disebut kenmike, dan membayar tunai saat tiket mereka dikeluarkan. Mereka kemudian menyerahkan tiket tersebut kepada koki. Di Amerika, biasanya ada pelayan, dan pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai atau kartu kredit. Selain itu, di Amerika, pemberian tip kepada pelayan adalah umum, sementara di Jepang itu jarang terjadi. Meskipun ada perbedaan-perbedaan ini, baik di Jepang maupun Amerika, ramen tetap menjadi hidangan yang sangat populer. Jadi, apapun preferensi Anda, selalu ada ramen yang enak yang dapat Anda nikmati. Jika Anda ingin lebih jauh dalam menjelajahi dunia ramen, Anda bisa mengikuti akun Instagram Budaya Ramen untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang sejarah atau ilmu makanan, jangan ragu untuk menuliskannya di komentar.
Sampai saat itu, jangan lupa untuk menikmati ramen Anda. Atau tahukah Anda, ini sebenarnya hari budaya yang menarik.